Eh, Selamat pagi, informasi Fakultas Hukum, Universitas Kualitas Tadi, semester 3 ya. Baik, hari ini kita akan mulai perkuliahan kita pada pertemuan yang kedua ini, ya, di mana pertemuan pertama lalu kita sudah sampaikan beberapa hal penting ya terkait dengan bagaimana proses kelanjutan perkuliahan kita berikutnya pada pertemuan berikutnya. Dan itu harap semua sudah membaca dan memahami apa yang sudah disampaikan kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saya harap untuk memperlancar pertemuan kita di minggu berikutnya supaya tetap memperhatikan dan mengakses itu namanya LMS ya, e-learning management system ya. Itu sudah disampaikan sesungguhnya segala materi yang berkaitan dengan perkuliahan kita, dan juga jangan lupa mengisi absen terlebih dahulu ya. Itu barangkali untuk mengingatkan saja apa yang sudah disampaikan. Hari ini kita akan masuk dalam materi kita, itu hukum dagang ya. Hukum dagang itu ya sebagaimana sudah disampaikan bahwa hukum dagang itu adalah yang mengatur tentang perdagangan ya, di mana ada definisi yang telah disampaikan, itu hukum yang mengatur tingkah laku manusia ya turut melakukan perdagangan ya, itu untuk memperoleh sebuah keuntungan ya. Atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan. Sistem hukum dagang ya di sini dibagi menjadi dua secara luas, yaitu tertulis dan tidak tertulis ya. Tentang aturan perdagangan. Hukum dagang merupakan sebuah aturan hukum yang mengatur hubungan orang satu dengan yang lain, khususnya dalam perniagaan, atau hukum dagang adalah hukum perdata khusus. Jadi hukum dagang ini merupakan kenapa dibikin menjadi hukum perdata khusus ya. Karena sebelum ada hukum dagang ini, maka hukum dagang diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata ya. Kitab undang-undang hukum perdata kalau tidak salah di buku 2 tentang menyebutkan pada mulanya kaidah hukum yang kita kenal sebagai hukum dagang muncul di kalangan hukum pedagang sekitar abad ke-17 ya. Kaidah yang dimaksud adalah kaidah hukum sebenarnya adalah kebiasaan-kebiasaan itu antara mereka yang timbul dalam pergaulan di bidang perdagangan ya. Ada beberapa hal yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata ya, diatur juga dalam kitab undang-undang hukum dagang. Makanya saya sampaikan tadi ya, hukum dagang ini adalah dikatakan disebut dia sebagai hukum perdata khusus karena sebelumnya dia di dalam
termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya. Bila demikian adanya, maka ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itulah yang berlaku. Ya. Jadi karena sudah diatur secara khusus, maka secara eksplisit dia atau secara spesialis, maka tidak lagi diberlakukan yang pengaturan yang ada di dalam hukum perdata tersebut, tetapi sudah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ada tersendiri. Ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah lex generalisnya atau hukum umumnya, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu adalah lex spesialis. Ya, lex spesialis itu adalah aturan khusus. Ya, tidak dengan KUHD. Dalam hubungannya dengan hal tersebut, berlaku adagium lex spesialis derogat lex generalis. Ya. Itu istilah hukum yang sering akan kita kenal kalau di dalam pertemuan-pertemuan ilmiah. Ya. Lex spesialis derogat lex generalis. Artinya hukum khusus itu menghapus atau menyampingkan hukum yang berlaku umum. Ya. Kemudian pembagian hukum privat atau sipil ke dalam hukum perdata dan hukum dagang sebenarnya bukanlah pembagian yang asas, tetapi pembagian setara dari hukum dagang, bahwa pembagian tersebut bukan bersifat asasi. Dapat kita lihat dalam ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan Kitab Undang-Undang spesialis dapat juga dijalankan dalam penyelesaian soal yang disinggung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ya. Penyelesaian soal yang semata diadakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum itu. Artinya, ya, bahwa peraturan-peraturan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum sementara itu dapat dijalankan dalam penyelesaian hukum dagang, terkecuali apabila penyelesaian sosial yang semata diadakan oleh undang itu. Kenyataan-kenyataan lain yang membuktikan bahwa pembagian itu bukan pembagian asas adalah ya, satu, perjanjian jual beli yang merupakan perjanjian terpenting dalam bidang perdagangan tidaklah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi ya tetap perjanjian itu mengenai perjanjian tetap ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tidak ditetapkan dalam hukum dagang. Ya. Atau perjanjian pertanggungan atau asuransi yang sangat penting juga bagi soal keperdataan ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perjanjian tentang pertanggungan asuransi itu juga ditetapkan dalam. Jadi mengenai dengan perasuransian itu akan diatur di dalam. Adapun perkembangan hukum dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan di Eropa. Ya. Kira-kira 1000 sampai 1500 tahun. Asal mula perkembangan hukum ini dapat dihubungkan dengan terjadinya kota-kota Eropa Barat. Pada zaman itu di Italia dan di Prancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan. Semua Florensi, Venesia, Marseille, Barcelona, dan lainnya. Hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sangat erat, ya. Jadi sangat erat karena memang perjanjiannya Undang-Undang Hukum Dagang itu lahir dari Undang-Undang Hukum Perdata. Ya. Hal itu dapat dimengerti karena memang semula kedua hukum tersebut terdapat dalam satu kodifikasi, ya. Jadi sebetulnya awalnya kedua hukum itu yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Dagang itu
termuat di dalam satu kodifikasi, artinya termuat di dalam satu buku, ya, termuat dalam satu buku seperti ini, ya, yang tidak terpisahkan, pasal demi pasal sudah diatur di sini, termuat dalam satu buku kodifikasi. Seperti itu. Pemisahan antara keduanya itu hanyalah karena akibat perkembangan hukum dagang itu sendiri dan mengatur pergaulan internasional dalam hal itu. Ya, jadi pemisahan itu bukan karena apa, tetapi karena akibat perkembangan hukum. Ya. Akibat perkembangan hukum itu sendiri, maka dipandang perlu untuk memisahkan kedua buku tersebut menjadi masing-masing punya kitab masing-masing. Karena perkembangan, karena apa namanya, ada kemajuan-kemajuan pemikiran-pemikiran tentang perdagangan itu, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk diadopsi atau untuk dimuat di dalam satu buku, ya, karena sudah tidak memungkinkan, karena mungkin karena ada penambahan pasal lah, penambahan dan lain sebagainya, ya. Jadi murni karena akibat perkembangan hukum, ya. Menurut Profesor Subekti, sarjana hukum, berpendapat bahwa pemisahan antara kitab undang-undang, hukum perdata dan hukum dagang itu seperti sekarang ini sebenarnya tidak tepat, ya. Boleh saja, ya, karena pakar-pakar yang memberikan pendapat tentang itu boleh saja memberikan komentar yang berbeda, ya. Jadi menurut Profesor Subekti ini bahwa pemisahan antara hukum dagang dan hukum perdata itu sepertinya tidak tepat, ya, karena dia memandang mungkin, ya, itu adalah satu kesatuan, ya, yang tidak bisa dipisahkan. Tapi karena itu tadi mengakomodir daripada perkembangan hukum yang juga termasuk di dalam lalu lintas perdagangan, maka terjadilah pembagian atau pemisahan daripada tersebut, ya. Karena sebenarnya menurut dia hukum dagang juga merupakan hukum perdata. Nah, ini, ya, ini yang saya bilang tadi. Jadi agak sulit untuk membedakan atau tidak bisa dipisahkan antara hukum dagang dengan kitab undang-undang hukum perdata itu. Ya. Dan karena dia boleh menyoroti, ya, bahwa karena sebenarnya hukum dagang itu merupakan hukum perdata, betul, ya. Istilah dagang bukanlah istilah hukum, melainkan istilah, ya, di bidang ekonomi, ya. Itu menurut, ya, Profesor Subekti ini, ya. Jadi istilah dagang itu katanya bukan istilah hukum, tapi adalah istilah ekonomi, ya. Istilah ekonomi, bidang ekonomi. Tapi ada lagi dari sumbernya sendiri, yaitu dari negeri Belanda. Sekarang ini para ahli hukum sudah memikirkan untuk mempersatukan kembali kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum dagang dalam satu kitab hukum. Nah, kembali lagi, ya, para ahli hukum yang memikirkan bagaimana supaya kembali menyatukan daripada kedua kitab ini, ya. Tujuannya hubungan antara kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum dagang tampak lebih jelas dari bunyi pasal 1, itu yang mengatakan bahwa kitab undang-undang hukum perdata juga berlaku dalam hal-hal yang diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang, ya. Jadi ada satu apa namanya, ada satu hal-hal tertentu barangkali yang tidak bisa dipisahkan secara permanen, ya. Jadi selalu ada hubungan atau selalu ada kaitan yang tidak bisa dihindari oleh hukum dagang daripada hukum perdata itu, ya. Jadi sepanjang KUH perdata itu tidak khusus menyimpang dari KUH undang-undang hukum dagang, ya. Sepanjang sama-sama daripada kedua kitab tersebut tidak menyimpang, ya. Jadi itu menurut mereka, ya. Kalau dia pendapat para pakar tentang hubungan hukum dagang dengan hukum perdata, ya, pertama tadi itu adalah Profesor Subekti, ya. Ini ada Van Kan, ya. Mereka berpendapat, Van Kan ini berpendapat bahwa hukum dagang adalah satu tambahan dari hukum perdata, yaitu sebagai tambahan yang mengatur mengenai hal-hal khusus, ya. Jadi saya pikir kalau alur pemikiran Van Kan ini, ya, mendukung
hukum daripada pemisahan daripada hukum perdata daripada hukum dagang itu, ya, atau hukum dagang itu dari hukum perdata. Jadi dia setuju dengan adanya pemisahan tidak tersebut. Kemudian Van Apeldoorn ya beranggapan bahwa hukum dagang adalah suatu bagian istimewa dari lapangan hukum perikatan yang tidak dapat ditetapkan dalam buku 3 KUH Perdata. Ya, jadi ya Van Apeldoorn itu ya beranggapan sama, tidak bisa ditetapkan di dalam satu hukum perikatan itu buku 3 itu, tetapi dia harus ada mendapat pemisahan tersendiri, ya. Saya katakan tadi di hukum dagang itu kalau di hukum perdata dan buku 2, nah, itu ya, buku 2 ya. Kalau Soekardono berpendapat bahwa pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu ya memelihara kesatuan antara hukum umum dan hukum dagang, ya. Dia memelihara kesatuan, ya, tetap satu kesatuan antara hukum umum itu kan yang kita katakan tadi, yang lex specialis derogat dan lex generalis itu, ya. Sepanjang KUH dagang itu tidak khusus menyimpang dari KUH perdata. Ya, tadi sudah di sini. Asalkan tidak ada penyimpangan, asalkan tidak ada tidak ada penyimpangan daripada hukum itu, ya. Jadi maksudnya di sini mungkin saling ada interdependensi, ya, ada saling ketergantungan, ya, antara hukum perdata dan hukum itu. Jadi secara murni tidak bisa dipisahkan, ya. Kalau Tirta Atmaja ya menyatakan bahwa hukum dagang adalah satu hukum sipil yang istimewa. Nah, ini lagi. Jadi hukum sipil yang istimewa, hukum masyarakat yang memiliki satu ciri kekhususan yang tidak bisa disamakan dengan ciri yang ada di dalam hukum perdata atau hukum lain secara umum, ya. Itu menurut para ahli tadi, ya. Ya, kemudian perusahaan perseorangan adalah badan usaha kepemilikan, ya. Berusaha perseorangan, saya ulangi, adalah badan usaha kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan dengan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodalkan kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja atau buruh yang sedikit, dan penggunaan alat produksi teknologi yang sederhana. Itu yang kita masuk ke contoh perusahaan perseorangan ada usaha kecil, ya, mungkin jualan sembako, itu juga, ya, jualan mungkin jualan pecal, ya, jualan sayur, atau UKM, usaha kecil seperti bengkel, ya, laundry, ya, salon kecantikan, rumah makan, persewaan komputer, ya, dan internet, toko kelontong, tukang bakso, keliling, dan pedagang asoran. Itulah jenis dari perusahaan kecil atau UKM. Nah, persekutuan perdata, ya, persekutuan perdata adalah adalah padanan dan terjemahan dari Bargerlich Massa. Di dalam common law sistem dikenal dengan istilah partnership dan partnership. Kemudian di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah syarikah atau syirkah. Persekutuan adalah satu bentuk dasar bisnis atau organisasi bisnis. Persekutuan perdata menurut pasal 1618 KUH Perdata ada perjanjian antara dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan, ya,
sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud dalam keuntungan yang diperoleh karenanya. Itulah persekutuan perdata. Tadi yang pertama itu kan persorangan. Adanya padanan atau adanya partnership. Yang ketiga firma. Firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Ciri-ciri dan sifat firma ini pertama, apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi. Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Itu dia. Ini ada mungkin prosedur, ada mungkin syarat tertentu sudah disepakati sebelumnya. Ya. Kemudian seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota lainnya. Ya, jadi harus ada saling koordinasi antara anggota yang sudah ada. Jadi tidak bisa dengan hati. Kemudian keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup. Panjang, ya tidak menunjukkan diri. Enggak. Seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma. Tapi ya, bisa seorang anggota bisa membubarkan firma. Pendiriannya tidak memerlukan akta pendirian. Nah, pendirian tidak perlu membutuhkan atau memerlukan akta pendirian seperti CP misalnya, seperti perusahaan atau PT, harus ada akta pendirian yang harus dan diteruskan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Mudah memperoleh kredit usaha. Bisa memperoleh kredit usaha. Kemudian persekutuan komanditer, ya mungkin SMA pernah terdengar yang sekutu pasif atau sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Jadi ada beberapa mungkin orang yang punya modal, punya uang, dia bisa memasukkan uangnya secara pasif, dia tidak terlibat langsung untuk daripada tapi dia hanya jika perusahaan menderita rugi, ya, mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan. Begitu juga apabila untung. Ya. Jadi ada keseimbangan, ya. Ada asas proporsionalitas. Ya. Nah kalau rugi ya, maka uangnya yang diderita hanya sebatas modal yang ditanamkan. Ya, dan juga terkait dengan apabila untung. Ya. Untungnya dihitung apabila dan sebesaran daripada modal yang dia tanamkan. Uang mereka memperoleh terbatas tergantung modal yang mereka berikan. Status sekutu komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan. Ya, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari riba atau income yang dimasukkan itu. Dan tidak ikut campur dalam segala keputusan perusahaan maupun kegiatan usaha-usaha. Seperti ini sering dia disebut sebagai bersero. Ya. Jadi hanya dia sebagai penanam modal saja, dia tidak dapat intervensi daripada sistem pengelolaan. Itu saja barangkali ya, materi pertemuan kita ini. Kalau ada hal-hal yang kurang paham, bisa langsung didiskusikan atau tanya, ya.
Jadi harap semua kita harus aktif ya, harus aktif untuk berbagi dan berdiskusi. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih dalam, lebih lanjut mengenai teori yang sudah disampaikan dalam. Ya, itu saja barangkali ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya dan tetap semangat dan jaga. Ya. Selamat pagi.